Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Mills Enermax Cushion. Terima kasih banyak untuk Mills yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini. Biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita kedatangan Mills Enermax Cushion. Yang mana saya udah lama banget nggak nyobain sepatu larinya Mills. Terakhir yang saya cobain itu Mills Treximo Hydra. Itu sepatu kayaknya masih banyak koreksi menurut saya. Masih banyak yang perlu diperbaiki untuk bersaing di kancah running performance. Tapi Mills akhirnya datang kembali dengan Enermax Cushion ini. Apakah memenuhi ekspektasi kita bersama? Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, ada di angka 250 gram. Ini termasuk ringan ya. Jarang-jarang sepatu lari ada di 250 gram ke bawah. Nah, kalau yang 250-300 biasanya saya kategorikan standar. Tapi kalau di atas 300 baru saya kategorikan berat. Karena ini pas di angka 250 ya saya kategorikan sepatu yang ringan ya. Ini termasuk agak jarang ya sepatu lokal yang termasuk kategori ringan. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh, yang mana meshnya itu lembut banget. Ini termasuk upper sepatu paling lembut yang pernah saya coba. Biasanya lembut sih, enak juga di kulit, enak juga di kaki, tapi ini termasuk lembut banget. Jadi pas kaki saya masuk pertama kali di sepatu ini tuh kerasa nyamannya, kerasa lembutnya untuk upper di sepatu ini. Tapi yang saya khawatirkan, kalau terlalu lembut itu nggak semuanya positif ya. Memang rasanya nyaman, tapi biasanya tidak akan bisa stay di tempatnya. Kaki kita bakal banyak goyangan. Jadi kayak apa ya? Kayak susah menjaga kestabilan di sepatu yang terlalu soft atau terlalu lembut. Tapi untungnya untuk upper fit yang ada di sepatu ini tuh cuman tengah ke depannya aja yang over lembut menurut saya. Ini lembut banget. Untungnya untuk upper fit yang tengah ini masih terjaga dengan baik dengan lacing system yang ada di sepatu ini dan juga untuk heel counter yang ada di sepatu ini. Untuk uppernya sendiri dia bahannya cukup tebel karena double layer ya. Di dalamnya ini ada layer tambahan gitu, bukan yang single layer. Jadi untuk durability-nya saya rasa cukup terjamin, walaupun kalau yang sisi luarnya ini mungkin akan sedikit lebih ringkih atau rawan bolong ya. Cuman di pemakaian pertama aman banget. Ya kalau dipakai lari doang saya rasa tetap aman sih. Kalau dipakai main bola ya jangan, karena ini bukan sepatu bola ya. Kemungkinan besar jebolnya bakal tinggi banget. Beralih ke lacing sistemnya. Lacing sistemnya ini sebenarnya standar aja, tidak ada yang spesial, tapi bekerja dengan baik. Seperti yang tadi saya kasih tahu bahwa kerjanya itu sampai bikin upper fit-nya yang lembut itu terasa tetap enak dan bikin kita safe gitu rasanya di atas sepatu ini. Jadi nggak banyak goyangan karena untuk lacing sistemnya bekerja dengan baik dan sudah ada runners knot-nya. Di sini untuk tali sepatunya termasuk kecil, pipih, tapi berbahan agak licin. Untung di pemakaian pertama saya tidak ada halangan, tidak ada masalah dan bekerja dengan baik sih untuk di pemakaian pertama tali sepatunya. Kita lanjut ke bagian kolar. Untuk bagian kolar sendiri dia ada paddingnya tipis-tipis, nggak yang berlebihan, pas sih menurut saya standar banget, nggak yang sedikit juga sebenarnya ya. Ini termasuk banyak sih, tapi nggak yang berlebihan dan memberikan rasa nyaman di kaki saya, dan ini termasuk lembut juga, jadi tidak ada permasalahan di mata kaki. Kemudian lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya sendiri ini cukup kokoh, strukturnya biasanya kan di dalam ya. Di dalamnya memang ada struktur, tapi di luarnya ini ditambahin struktur yang seperti ini. Nah ini
bekerja dengan baik di pemakaian pertama. Saya merasa secure banget walaupun uppernya lembut, tapi didorong dengan lacing sistemnya yang mantap, wheel counternya yang bekerja dengan baik. Akhirnya sinkronisasi uppernya menjadikan upper fitnya menurut saya bekerja dengan sangat baik sih. Jadi untuk heel counternya di sini juga mantap, menjaga heel kita biar gak gampang keangkat. Karena kalau misalnya gampang keangkat, heel slip itu nggak bakal nyaman banget. Lanjut ke insole-nya. Untuk insole-nya sendiri dia pakai Hexa Comfort dari Mills. Dia namanya Hexa Comfort. Hexa Comfort tuh karena di sini ada bentuk heksagon. Kayaknya sepatu lokal banyak banget ya yang desainnya pakai heksagon-heksagon gini. Kemudian yang belakang nggak ada, yang di bagian heel-nya. Kalau menurut saya ini nyaman, bekerja dengan baik. Cuman biasanya kalau yang heksagon gini durability-nya nggak bisa panjang banget, cuman harus kita coba dulu ya. Dan untuk yang di bagian heel-nya sini agak lebih tebel, jadi lebih meredam getaran di bagian tumit kita. Lanjut ke tang atau lidah sepatu ini. Untuk lidahnya sendiri dia paddingnya cukup tebel menurut saya. Untuk kategori sepatu lari dia busanya cukup banyak, hampir aja kebanyakan kalau menurut saya. Karena kalau sepatu lari saya nggak terlalu suka yang terlalu banyak paddingnya ya. Tetap harus ada paddingnya, tapi cukup secukupnya lah ya. Nggak perlu terlalu banyak, tapi ini masih bisa ditolerir sih untuk tang atau lidah di sepatu ini. Dan dia bekerja dengan baik, memberikan kenyamanan yang cukup juga. Dan dia posisinya itu menurut saya pas dengan lacing sistemnya, sehingga memberikan tekanan yang cukup tapi tetap nyaman gitu ya di upper sepatu ini. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia bahannya adalah Pylon, yang mana menurut saya ini adalah termasuk Max Cushion Shoes atau sepatu yang empuk-empuk. Dari uppernya aja udah nyaman-nyaman. Kemudian untuk midsole-nya juga dibikin tinggi dan dibikin empuk, karena saya setelah ukur manual dengan durometer ada di angka 28-an, intinya di bawah 30 itu termasuk soft. Jadi memang kerasa softnya untuk midsole sepatu ini, cuman nggak yang soft banget ya, tapi termasuk soft ya, bukan di bawah rata-rata lah ya. Biasanya kalau rata-rata itu di angka 30-35an lah ya. Tapi kalau di bawah 30 itu termasuk soft menurut saya untuk midsole sepatu ini. Dan memang bekerja dengan baik untuk kategori Max Cushion Shoes, termasuk empuk, meredam getaran dengan cukup baik menurut saya. Tapi dia bukan yang responsif. Jadi kalau untuk kenceng agak kerasa berat. Walaupun beratnya cuma 250 gram, cuman kalau kita butuh responsif dari sebuah foam atau midsole dari sepatu, kayaknya ini responnya kurang banget. Jadi kayak jalan di atas pasir, seperti itu ya. Jadi ini empuk, tapi kalau untuk kenceng agak kurang. Midsole-nya sendiri di kategori Max Cushion Shoes menurut saya termasuk stabil ya, karena kalau Max Cushion Shoes itu biasanya agak susah stabilnya, tapi ini termasuk lumayan lah ya. Tapi kalau secara keseluruhan dibandingkan dengan sepatu yang lain juga nggak bisa dibilang sepatu yang stabil. Tapi kalau dibandingkan dengan Max Cushion Shoes yang lain, ini termasuk lumayan stabil sih. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya. Untuk rubbernya yang berwarna kuning ada di ujung dan di ujung aja. Ini perlu banget diperbaiki sih menurut saya. Karena kalau rubbernya seperti ini jelas akan boros midsole-nya di sini. Jadi untuk durability-nya nggak akan bisa bertahan dengan panjang umurnya. Bahkan ini di pemakaian pertama juga sudah menunjukkan tanda-tanda tergerus gitu ya untuk bagian outsole yang sebenarnya ini adalah exposed midsole sih. Bagian midsole-nya yang terbuka gitu ya. Saya pakai di aspal basah karena habis hujan tadi, jadi kena aspal aja langsung di pemakaian pertama cuma 5 kilo langsung kelihatan ininya ya, bekasnya begitu. Tapi kalau saya rasa dipakai lama, ini bakal habis sih menurut saya. Ini harusnya bisa diturunin dikit untuk rubbernya, karena ya ini salah banget penempatannya menurut saya. Harusnya diturunin dikit di bagian tengah sini dan juga belakang ini agak maju sedikit gitu ya. Untuk rubber di sepatu ini saya rasa penempatannya kalau tepat bakal durable, karena sebenarnya untuk rubbernya sendiri ini tebel gitu loh. Cuman konsekuensinya memang akan lebih berat. Tapi kalau saya lihat di marketplace-nya Mills, keterangannya memang ini sebenarnya untuk fokusnya ke treadmill dan juga track. Jadi memang bukan pure road running shoes ya. Jadi ya wajar aja kalau misalnya di tempat-tempat yang biasanya tergerus duluan itu nggak dikasih. Cuman alangkah baiknya walaupun treadmill ataupun track gitu ya, tetap dikasih rubber yang
placementnya tepat. Untuk sizingnya sendiri, terus size saya biasanya tuh saya pakai 42 dan di sepatu ini juga pakai 42 dan rasanya aman banget. Termasuk lebar ya, untuk base-nya termasuk lebar, jadi teman-teman yang kakinya lebar bakal terakomodir banget dengan sepatu ini. Tidak perlu upsize, tidak perlu downsize, jadi pakai true size aja saya rasa sizingnya udah paling tepat. Kalau saya cek di marketplace, dia harganya ada di angka 400-an ke bawah, jadi kalau teman-teman lagi nyari sepatu yang uppernya nyaman, lembut, kemudian midsole-nya juga empuk, tapi nggak perlu dipakai kenceng-kencengan, nggak bisa dipakai jarak terlalu jauh gitu ya, untuk Max Cushion Shoes pokoknya untuk recovery dan juga untuk easy run, lari santai-santai aja, tapi juga nggak terlalu memperdulikan durability atau keawetan sepatunya, saya rasa ini sepatu salah satu opsi. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar semakin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.